Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa Nusantara TV? Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bersama saya Dwi Putri, selama 30 menit ke depan, kita akan berbincang dan membahas dengan tema Jalan Tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya ingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan ditayangkan setiap hari Selasa pagi dari jam 5 sampai dengan 5.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, di sebelah saya sudah hadir Bapak Kiai Misbah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Baik, alhamdulillah Mbak Dwi. Alhamdulillah baik juga Ya, Pak Kiai. makasih. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kiai, sebelum kita membahas tema Jalan Tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dan makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu sendiri. Terima kasih Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama halnya kita berbicara sejatinya ajaran Rasulullah. Karena ajaran Rasulullah itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa harus saya jelaskan? Karena kalau kita mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kita itu mengikuti ajaran Rasulullah wal Jamaah dan mengikuti ajaran para sahabat, mengikuti ajaran para ulama, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan. Itulah inti daripada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begini Mbak Dwi, karena kalau berbicara realitas, Rasulullah SAW memang memprediksikan umatnya akan berpecah belah dengan berbagai macam aliran. Sampai 73 malah. Sampai 73, banyak sekali ya Pak Kiai. Dan ya? itu nyata hari ini kita bisa lihat. Karena itu Rasulullah mengingatkan, awas jangan sampai terpeleset. Hendaknya kamu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kamu hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku dan ajaran para sahabat. Dan Rasulullah mengatakan yang selamat nanti cuma mereka yang mengikuti ajaranku, ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut ajaranku dan ikut ajaran para sahabat. Ini persoalannya adalah kita ini zaman sekarang kan jauh antara zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Maka harus ada yang menjembatani Mbak Dwi. Siapa mereka itu? Para ulama. Para ulama. Maka dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, dalam masalah akhlak, kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, ikut kepada para sahabat melalui jalur yang terpercaya. Siapa yang jalur yang terpercaya? Adalah para ulama. Maka kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam istimbatul ahkam, mengambil keputusan hukum itu bermuara kepada Quran, kepada hadis, kepada ijma' dan qiyas. Nah, kalau Quran sudah maklum ya Mbak Dwi. Kalau hadis sudah maklum, yakni ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau pengakuan Nabi. Betul Pak Kiai. Tetapi kalau ijma' tidak semua orang tahu. Ijma' itu adalah sebuah keputusan bersama yang disepakati oleh ulama mujtahid terhadap satu hukum. Nah, kalau qiyas itu artinya menyamakan sebuah hukum yang belum terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya saya ceritakan bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan kamu jangan membentak. Walatan harhuma. Jangan kamu membentak kepada orang tua. Nggak ada kalimat jangan kamu memukul orang tua. Lah kalau membentak saja tidak boleh, maka memukul itu lebih parah lagi, nggak boleh juga. Lebih tidak boleh kan begitu kan? Betul. Lah ini namanya menghukumi, memukul, mengkiaskan dengan membentak. Lah inilah kemudian menjadi sumber hukum dan dijaga benar. Kalau ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh, Quran saja nggak usah sunnah, nggak bisa. Ada bisa kita juga mengatakan ya, Quran dan hadis nggak usah ijma', nggak bisa qiyas, nggak bisa. Jadi harus satu paket. Karena kalau kita ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan. Itu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
wal jamaah itu artinya menjaga kekompakan dan mengikuti kelompok mayoritas. Ini Mbak Dwi. Oh, begitu. Jadi memang untuk dasar hukum Islam sendiri itu kita berpijak pada Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas, Ijma begitu dan ya Pak qiyas. Kiai ya. Iya. Baik, untuk berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak Kiai. Iya. Ini kan dalam persoalan akidah mungkin dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang membedakan dengan paham-paham yang lainnya. Mungkin dalam akidah, kemudian dari syariat ketika mereka dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Pak Kiai? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, bahwa di saat kita mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah, mengikuti paradigma ulama. Kenapa ikut ulama? Karena diperintah ya. Diperintah oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kamu kepada ulama in kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak ngerti. Dalam masalah ini, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbicara ulama dalam masalah akidah itu adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Karena di dalam kitab Ithafus Sadatul Muttaqin misalnya disebutkan syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila diucapkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka yang dimaksud adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi ini sebuah nama yang sudah menjadi identitas. Semacam kalau kita menyebutkan Pulau Garam Madura itu. Kan begitu kan? Kota pahlawan, orang pada tahu itu. Kota pahlawan Surabaya, kan begitu. Kota hujan Bogor, kita kira demikian. Orang pada tahu ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama mulai dulu sampai sekarang tahu itu pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah ini mengapa? Karena kalau kita berbicara ajaran Islam itu kalau mau disederhanakan ya dibagi menjadi 3 Mbak Dwi. Yang pertama iman atau akidah, yang kedua Islam atau syariat, yang ketiga ihsan atau akhlak. Dan ini semua harus bermuara kepada Rasulullah. Pasti kan? Pasti, ya. Karena kalau tidak bersambung dengan Rasulullah akan ditolak pasti. Betul Pak Kiai. Persoalannya adalah dalam masalah akidah tadi sudah dibuktikan melalui perjalanan sejarah bagaimana konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, di mana pokok-pokoknya itu Mbak Dwi itu bermuara kepada Aqidatul Khamsin. Aqidatul Khamsin ngerti nggak ya? Akidah 50. Jadi akidah 50 itu di saat kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terbayang oleh kita Aqidatul Khamsin ini. Apa Aqidah Khamsin? Akidah 50, sifat wajib bagi Allah 20. Semua bisa bilang mudah. Itu bisa, itu juga bisa. Tapi kalau mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi, dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan. Taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online. Nyatanya seneng memberi juga. Pas lagi asik kerja berjam-jam, tetap ingat sama kewajiban. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi, dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamat
Ini kalau dihitung semua ada 20. Ada 20. Wujud, kidamba kok gitu kan. Iya. Kalau anak-anak santri di kampung pada Iya. tahu tuh. Kalau di kampung ya Pak Ya, Kiai, ada ngerti itu. lagunya sendiri. Ada lagunya sendiri. Sampai setengah hafal lah rata-rata orang kampung. Betul. Dan ini sebenarnya akidah yang saya sebut dengan akidah Imam Asy'ari, akidatul khamsin. Untuk mengenal kepada Allah. Jadi untuk mengenal kepada Allah dengan pendekatan memahami sifat 20. Sifat mustahilnya juga 20, 40 kan? Sifat jaiz bagi Allah 1. Apa sih 1 itu? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ini memang harus ada pembahasan khusus ya. Sifat wajib bagi para rasul ada berapa? 4. STAF, staff. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Yang mustahil bagi para rasul juga 4. Yang jaiz 1. Jadi kalau di jumlah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 20 tambah 20 total jenderal 50. 50. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu terbayang oleh kita akidatul khamsi. Akidatul khamsin. Itulah inti ajaran daripada Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kita kenal Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu Mbak Dwi. Betul Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi, mungkin Pak Kiai tadi kan menjelaskan ada tiga aspek keislaman dari akidah, syariat, Ya, dan akhlak. akhlak. Tadi sudah akidahnya, kemudian kalau untuk syariatnya bagaimana Pak Kiai? Jadi dalam masalah syariat, saya ulangi lagi, harus ikut Rasulullah, kan pasti gitu. Betul Pak Kiai. Harus ikut Rasulullah, Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Cuma persoalannya lewat siapa? Nggak mungkin dong kita mengatakan Quran nggak usah pakai ulama, nggak mungkin. Langsung ke Rasulullah nggak mungkin Pak Kiai. Tahu dari mana? Maka dalam hal ini kemudian misalnya di Nahdlatul Ulama, dalam masalah syariat ikut salah satu madhab yang 4, yakni Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ini yang dimaksud ikut ulama ini. Kami di kalangan Nahdlatul Ulama misalnya untuk memutuskan sebuah hukum itu ya merujuk kepada kitab-kitab ulama. Kita khawatir kalau kita memaknai sendiri itu bisa nyasar. Memaknai Quran bisa sembarangan, dan ini bukan menguntungkan, tapi bisa dolun mudilun, bisa sesat dan bisa menyesatkan. Ini kita khawatir. Karena itu kalau memahami Quran dan hadis dalam aspek syariat harus mengikuti ulama. Yang dimaksud ulama adalah salah satu madhab yang 4 itu. Jadi ada orang bertanya memang Mbak Dwi, kenapa harus 4 Pak Kiai, kan gitu kan? Memang salah satunya rata-rata kalau di Indonesia itu Syafi'i. Tapi kalau di tempat-tempat lain ada juga Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kenapa harus 4? Karena memang yang 4 ini yang bisa kita telusuri, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kalau kita sembarangan memahami Quran, mendapatkan ilmu, ini ngeri. Apa ngerinya? Banyak pemahaman-pemahaman yang akan menyimpang, yang dinisbatkan kepada Islam. Karena itu mencari guru itu penting. Saya ditanyakan, Kiai mondoknya di mana? Kalau saya misalnya, dulu saya mondoknya di Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, jelas. Ormasnya apa? Nahdlatul Ulama. Siapa pendirinya? Kiai Hasyim Asy'ari. Gurunya siapa? Ketemu sampai kepada Rasulullah. Jadi sanadnya jelas ya Pak? Sanadnya jelas, karena begini, al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Guru itu, kejelasan guru, bagian dari agama. Laulal isnad, kalau tidak ada guru, tidak ada kejelasan di dalam cara pengambilan ilmu, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang ngomong seenak-enaknya sendiri. Bebas aja ya Pak? Bebas saja, kan bahaya ini. Akhirnya saya katakan bisa dolun mudilun, bisa dia sesat dan juga bisa menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Baik. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa untuk syariat itu kita berpijak kepada 4 ulama Pak Kiai. Ya, 4. Bagaimana kalau seandainya dalam satu syariat ternyata di antara 4 mazhab ini berbenturan Pak Kiai? Lah ini berbenturan dalam masalah furu, bukan masalah usul. Berbenturan masalah fikih biasa. Perbedaan dalam masalah fikih khilafiyah, cabang-cabang agama biasa Mbak Dwi.
Jadi para pemirsa jangan kaget. Ada pendapat misalnya yang mengatakan bersentuhan dengan suami istri itu batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Loh gimana nih Pak Kiai? Kok tidak kompak? Dalam masalah furu, dalam masalah fikih, berbeda tidak apa-apa. Jadi perbedaan madhab ini justru nyaman. Misalnya kalau saya tawaf, kalau dipantengin misalnya Mbak Dwi, harus mengikuti Syafi'i, sedangkan ketika tawaf bersentuhan dengan banyak orang, ada laki ada perempuan. Iya betul. Apa nggak sulit kita beragama? Padahal agama itu ya siru wala tu'asiru, mudahkan jangan repotkan kan gitu. Alhamdulillah, untung ada ulama yang mengatakan bahwasanya bersentuhan itu tidak batal misalnya. Dan ternyata kalau ditelusuri ulama ini dasarnya Quran. Di dalam Quran begini, bahwa ketika kamu bersentuhan dengan perempuan, aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan perempuan, maka batal. Kalimat bersentuhan itu, lamasa itu bahasa Arab artinya bersentuhan. Kalau bersentuhan ya batal, tapi ada ulama mengatakan enggak, Qurannya sama, aula mastum atau kamu bersentuhan. Tapi maknanya lamasa itu bukan bersentuhan, tapi aijamatum kalau kamu bersetubuh. Yang bersetubuh yang batal. Artinya apa? Ternyata para ulama itu kalau kita telusuri, perbedaannya itu hanya dalam cabang. Kalau ditarik ke atas ketemu Qurannya sama. Tetap ke Rasulullah. Ke Rasulullah, ke Al-Quran yang sama. Betul. Karena itu kita dalam masalah perbedaan furu ini, jangan sampai kita itu mengikuti madhab usuliyun. Yang satunya kunut, yang satunya nggak kunut, sudah pada berantem. Padahal belum tentu. Ya, padahal bisa jadi sama-sama benar. Iya. Kan begitu kan, sehingga kita diajarkan menghadapi masalah khilafiyah, mari kita toleransi. La yungkaru, masalah khilafiyah, nggak usah komen sudah, masing-masing. Ada yang sholat begini, asyhadu alla ilaha illallah, diam. Kalau saya diam, Mbak Dwi. Ada sebelah saya, asyhadu alla ilaha illallah, begini. Bergerak. Nah, biarin aja, biarin. Jangan berantem, habis energi umat Islam gara-gara ini. Yang penting sholat. Ya, yang penting sholat. Dan ternyata semua bermuara kepada ajaran Quran, ajaran hadis. Nah, kalau dalam masalah furu' boleh. Kecuali masalah usul. Dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah misalnya, Tuhan kita siapa? Allah. Allahnya di mana? Allah itu ada tanpa tempat. Itu akidah kita. Loh, kok ada orang ngomong Allah di mana? Di langit. Nah, ini salah alamat itu namanya. Kita tidak bisa terima kalau begitu. Itu masalah usuluddin. Gitu Mbak Dwi. Baik. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Waktu itu gak ada yang jual, karena waktu adalah anugerah yang harus disyukuri. Jangan biarkan waktu itu terbuang untuk momen yang tak bisa diulang. Jadikan waktu itu lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Tadi kita sudah membahas tentang akidah, kemudian syariat Pak Kiai. Iya. Yang terakhir ada tentang akhlak Pak Kiai. Iya, Itu iya. bagaimana Pak Kiai kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah sudah jelas. Dalam masalah akhlak mengikuti konsep yang sudah dibangun oleh Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ulama ini. Jadi ulama dalam masalah akidah ada, jelas. Ulama dalam masalah syariat jelas. Ulama dalam masalah akhlak atau ihsan jelas. Siapa itu? Yakni Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Nah, ini rumusannya semacam itu. Karena begini Mbak Dwi, orang itu tidak cukup hanya berislam saja. Betul. Beriman saja. Saya sudah beriman, coba belahlah hatiku. Maka saya akan beriman, kelihatan imanku. Saya sudah Islam. Ya, apa buktinya Islam? Saya sudah melaksanakan sholat misalnya. Nggak cukup, iman Islam nggak cukup. Harus ada akhlak. Saya tanya kepada Mbak Dwi, auratnya orang laki, saya tanya nih.
batasannya di mana? Dari pusar ke Pusar sampai lutut. lutut Pak Kiai. Artinya para pemirsa, andaikan saya sebagai orang laki sholat tanpa surban, tanpa baju, bang, tanpa kaos dalam, hanya pakai sarung. Saya tanya, sah apa sah? Mungkin Sah kan? Sah. Sah. Oke, Karena itu hukum auratnya mengatakan bahwasanya auratnya orang laki antara pusar dengan lutut. Persoalannya, kira-kira berani nggak Kiai Misbah itu khotbah tanpa pakai baju? Ada yang kurang. Oke. Kurang apa? Kurang satu, yakni kurang ajar. Kurang akhlak. Karena itu mari kita bersama-sama, imannya ada, Islamnya ada, ihsannya ada, yakni akhlakul karimah. Betul. Demikian Mbak Dwi. Seperti itu ya Pak Kiai ya. Baik. Iya. Pemirsa, tadi dari pernyataan Pak Kiai ada satu hal yang menarik untuk kita bahas mengenai tentang kenusantaraan Pak Kiai. Iya. Ini kan kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikaitkan dengan keindonesiaan Pak Kiai, itu ada nggak persamaan antara keduanya Pak Kiai? Atau mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah solusi bagi Indonesia yang seperti kita tahu adalah negara yang majemuk? Baik, terima kasih. Jadi kita berbicara Islam di Nusantara ini, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di Nusantara sejak dulu masuk Islam ke Indonesia termasuk, itu memang karakternya adalah karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang saya sebutkan tadi, dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah syariat mengikuti salah satu mazhab yang 4. Dalam masalah akhlak, kita akrab dengan Imam Al-Ghazali itu. Lah itulah yang membuahkan karakter bangsa kita Indonesia itu menjadi bangsa yang toleran. Ini buah dari apa? Buah daripada ajaran yang tasamu, ajaran yang toleran, ajaran yang tawasud. Dan itu mencerminkan akhlak bangsa kita akhirnya. Untuk terakhir Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa memberikan kesimpulan terkait dengan kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pada episode kali ini. Terima kasih Mbak Dwi, para pemirsa. Sekali lagi mari kita bersama-sama mengikuti arahan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman itu hendaknya kita alaikum bisawadil a'dham, ikut kelompok mayoritas. Dan mayoritas di dunia ini, termasuk di Indonesia, adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan definisi dan kriteria yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita berpecah belah. Soal perbedaan sedikit-sedikit, ayo kita toleransi. Dalam masalah furu', dalam masalah fikih, dalam masalah perbedaan khilafiyah, kita boleh berbeda. Tetapi dalam konsensus bersama misalnya, dalam masalah ketuhanan, dalam masalah keindonesiaan, kita sudah juga punya konsensus kan? Bahwa NKRI itu tidak bisa ditawar harga mati. Ini adalah sebuah hal yang menjadi mujma' alaih. Kalau sesuatu yang sudah mujma' alaih, tidak boleh kita nyeleneh sendirian. Demikian Mbak Dwi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat. Dan insya Allah kita termasuk golongan yang dikatakan oleh Rasulullah, firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Baik pemirsa, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan Pak Kiai Misbah untuk berdoa dan bersolawat. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Para pemirsa, mari kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan kita, keluarga kita dan bangsa ini agar diselamatkan dari segala mara bahaya. Dan sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ilaihi. Juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada para guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita semuanya tanpa terkecuali. Anallahu yaghfiru dzunubahum. Semoga Allah mengampuni dosa mereka wa nawwarallahu dzurriyyahum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, mohon diaminkan dari rumah masing-masing. Kami akan membacakan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Amin. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami. Wa auladana dan putra-putri kami. Wa talamidana dan murid-murid kami. Wa ahlana dan keluarga kami. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu. Baik, pemirsa sekalian, itu tadi penyampaian dari Kiai Misbah yang sangat luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah khasanah keilmuan bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Saya ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk menantikan episode selanjutnya bersama Kiai Misbah mengenai hujah-hujah amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib